Jadi MK ini salah satu tugas yang diamanatkan Undang-Undang MK maupun Undang-Undang Dasar. Pertama, dia menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dia mengatur tentang sengketa pemilu, baik itu pemilihan DPRD, DPR Provinsi, DPR Pusat, DPD, dan pemilu presiden. Yang ketiga, MK juga menangani sengketa lembaga negara. Misalnya ada kementerian yang bersengketa dengan gubernur, kelembagaan gubernur, itu MK juga berwenang. MK juga bisa mengadili kalau memang presiden, wakil presiden itu dianggap melakukan pelanggaran sumpah jabatan atau pelanggaran terhadap konstitusi. Yang terakhir, meskipun Undang-Undang Dasar tidak mengamanatkan, MK ini berwenang menangani sengketa pemilu kada. Nah, dulu pada tahun 2008 memang itu ditangani oleh MK, tetapi undang-undang di dalam pemilu kada itu dibatalkan sehingga MK tidak berwenang menangani sengketa pilkada. Tetapi di dalam putusan itu konstitusional bersyarat sepanjang belum ada peradilan khusus sengketa pilkada, maka semua pilkada dari Sabang sampai Merauke itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dan faktanya sampai sekarang ini Mahkamah yang menangani sengketa pilkada. Jadi MK ini di dalam bertugas itu dia selalu berkaca dan menjadi rujukannya adalah konstitusi. Apa-apa yang dianggap itu melanggar konstitusi, tentu MK punya peranan di situ. Misalnya contoh soal kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah yang hakiki di dalam bernegara. Maka MK berada di garda terdepan. Contoh misalnya dulu pemilu itu kita memilih partai politik. Meskipun ada caleg nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetapi karena ini dianggap menghalangi mencuri kedaulatan rakyat, maka oleh MK dianggap pemilu yang terbaik adalah pemilu yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Akhirnya pada tahun 2009, saya masih ingat karena yang menjadi pemohon adalah saya, MK memberikan sebuah keputusan bahwa pemilu itu harus memilih caleg, dan caleg yang mendapatkan suara terbanyak itulah yang berhak menempati kursi itu. Nah, kalau untuk pengujian ada perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Sama-sama mengujinya, bedanya kalau Mahkamah Agung itu menguji peraturan di bawah undang-undang, paling atas rujukannya adalah undang-undang. Kalau Mahkamah Konstitusi, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, ada perbedaan yang sangat mendasar. Pertama, kalau di MK itu semua persidangan, baik itu sengketa pilkada, pengujian undang-undang, sengketa pilpres, free, tidak ada bayar. Sementara kalau di Mahkamah Agung menguji peraturan itu ada biaya panjar, seperti kalau kita bersidang di pengadilan negeri. Uji peraturan di Mahkamah Agung biayanya adalah 1 juta ditambah PPNBM 250 sehingga 1.250.000. Di Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang itu ada persidangan. Sementara di Mahkamah Agung kita menyampaikan permohonan, tiba-tiba nanti diputus tanpa ada persidangan. Sementara di Mahkamah Konstitusi di situ sangat terbuka, siapapun boleh melihat persidangan sehingga kita tahu tidak ada kong kali kong, tidak ada pat gulipat antara pemohon, baik itu yang mewakili pemerintah dengan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Sehingga siapapun yang pernah beracara di Mahkamah Konstitusi akan melihat
bagaimana mekanisme peradilan MK ini yang terbaik di antara lembaga peradilan yang ada. Misalnya dibandingkan dengan PN, dibandingkan dengan PT UN, dibandingkan dengan PA. Mahkamah Konstitusi jauh lebih baik. Yang tidak bisa kita lupakan, persidangan di MK itu sama sekali petugas-petugasnya, baik itu panitera dan lain-lain, tidak pernah memungut biaya. Semua apa yang kita inginkan di situ dilayani dengan baik. Ini berbeda kalau kita di PN. Mau ambil salinan putusan, mau daftar surat kuasa, ya kalau kita tidak keluar duit, maka itu tidak bisa dilayani dengan baik. Sementara di Mahkamah Konstitusi, semua petugas, baik hakim maupun petugasnya, cara melayani pemohon atau pemerintah, semua diperlakukan sama. Sama-sama kita ini sebagai advokat itu diorangkan. Baik itu advokat muda maupun advokat senior, semua diperlakukan sama. Jadi kalau di MK itu uji undang-undang ya, bukan perpres. Kalau misalnya ada undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu terjadi kekosongan hukum. Pilihannya adalah DPR dan pemerintah harus merevisi undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Kalau tidak, ya terjadi kekosongan hukum. Kalau terjadi kekosongan hukum, sangat berbahaya dari keberlangsungan negara ini. Jadi tugas Mahkamah Konstitusi itu membatalkan undang-undang. Selanjutnya eksekusinya adalah ada di eksekutif dan legislatif, pemerintah dan DPR. Maka biasanya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu akan ada klausula di dalam amarnya itu bahwa setelah putusan MK maksimal 2 tahun sudah harus ada perubahan di dalam undang-undang. Nah, sebagai contoh itu adalah putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 20 tahun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi MK ini membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang ini akhirnya dinyatakan tidak mengikat. Konsekuensinya di dalam putusan itu MK memberikan tenggat waktu maksimal 2 tahun sudah harus ada perubahan, perbaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, sekarang ini mulailah yang namanya pemerintah itu mengotak-atik, merevisi untuk nanti dibahas di DPR supaya nanti ini menjadi legal. Kalau sekarang ini karena sudah dinyatakan inkonstitusional.